Saya bersyukur ya jemaat di sini, jemaat yang suka menyembah Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi ya saudaraku, Yesus ngomong di Yohanes 4 ya. Yang dicari Tuhan itu apa sih, saudaraku? Ayat itu kan ada, coba Yohanes 4 ya, apa? Saya mau khotbah itu catatan tuh banyak, bukan cuma satu, seratusan mungkin. Tinggal milih yang mana sekasarnya. Tapi kadang-kadang ya itu Tuhan tuh taruh sesuatu yang impresi ya, sesuatu kesan gitu. Yohanes 4 mulai ayat 23, enggak salah. 23 mulai. Ah, saudaraku. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang. Ya toh? Apa saudaraku? Dan tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini konteksnya ini waktu itu Yesus ketemu dengan perempuan Samaria dan perempuan Samaria ini tanya, coba lihat di atasnya dulu aja deh. Ada yang ditanyakan oleh perempuan Samaria ini 20 mungkin coba 21 atau 21. Lah, 20. Nenek moyang kami. Ini orang Samaria. Orang Samaria ini pecahannya orang Israel, saudara. Yang sudah tidak murni ya, karena mereka ini dulu kerajaan Israel itu terpecah dua, Israel utara dan yang selatan, itu disebut kerajaan Yehuda. Dan ini masih eksis, dan ini jadi orang Yahudi, Yehuda. Terus, dan tinggal dua suku, Yehuda dan Benyamin. Yang 10 suku di utara, itu waktu ditaklukkan oleh kerajaan Asyur, ya dibuang. Kemudian tinggal sedikit, ya jadi dibuang. Zaman dulu itu kalau kalah perang itu dibuang. Ya, yang di situ tinggal sedikit, terus datang suku-suku bangsa lain dicampur aduk, memang genosid ya, tapi tidak secara pembunuhan ya, jadi dicampur aduk sehingga, dan itu ibu kotanya Samaria ya, ibu kota kerajaan Israel Utara, dan akhirnya orang Israel itu sudah tidak murni lagi, kecampur suku-suku bangsa asing dan agama-agamanya nyampur ya, karena setiap bangsa kan punya dewanya masing-masing. Makanya orang Yahudi sama Israel itu bahasa Jawanya ndak wawuh. Saya kan baca ceritanya zamannya Yesus ya. Mereka nganggep orang Yahudi, Samaria itu orang Yahudi yang sudah ndak murni gitu ya. Jadi kayak musuhan gitu ya. Dan orang Yahudi ndak akur dengan orang Samaria. Tapi Yesus ini luar biasa. Waktu lewat di daerah Samaria, dia berhenti ketemu perempuan Samaria dan ngobrol di situ ya, singkat cerita ya. Dan yang pengen diobrolkan ya itu adalah salah satunya tentang penyembahan, tentang ibadah. Nenek moyang kami orang Samaria ya menyembah di atas gunung ini ya, karena Yerusalem tempat bait Allah itu kan miliknya kerajaan Israel yang selatan, saudara ya, kerajaan Yehuda itu. Dan mereka yang di Samaria itu tetap di Gunung Gerizim, enggak salah namanya itu, ya, di Gunung Gerizim. Di situ mereka mempersembahkan persembahannya di situ. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem lah itu orang Yahudi kan, tempat orang menyembah. Yesus sebagai orang Yahudi tentu harusnya ini yang benar gitu ya. Yerusalem, di situ ada bait Allah, di situ ada rumah Allah, di situ ada kehadiran Allah, ada bait Allah di situ. Tapi apa kata Yesus ayat 21? Kata Yesus kepadanya, lah saudaraku, makanya jawabannya Yesus luar biasa. Ini kalau saudara pernah belajar namanya kiblat ya. Orang muslim kan sampai hari ini masih berkiblat kan, kalau berdoa itu ke barat ya salah ya, di sini ya. Itu ke arah Mekah gitu saudaraku, kiblat. Semua kan kiblatnya ke sana. Itu mirip kiblatnya orang Samaria di Gunung Gerizim, kiblatnya orang Yahudi di Yerusalem. Sampai hari ini mungkin ya seperti itu ya. Daniel waktu berdoa itu mengarah ke timur, dia ke arah Yerusalem pokoknya, mengarah ke Yerusalem, kiblat. Ya, tapi Yesus ini buat kiblat yang luar biasa, kiblat yang baru. Coba kata Yesus kepadanya, 1, 2, 3, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba. Saya tadi di jalan ngobrol-ngobrol sama nyonya ya, saat atau waktu itu ada dua, kronos dan kairos ya. Kronos itu kronologi itu, waktu yang ada ini, waktu yang terhitung, waktu yang berjalan ini. Kairos itu sebenarnya terjemahnya dulu ada yang banyak menerjemahkan waktunya Tuhan ya. Sebenarnya kairos itu momentum. Apa saudaraku? Momentum. 1, 2, 3, momentum. Waktu yang tepat ya istilahnya ya. Saatnya akan tiba, waktunya Tuhan. Makanya Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktunya Tuhan. Makanya dijelaskan waktunya Tuhan. Waktu yang tepat. Saatnya akan tiba. Lain kali saya sharing ini bagus. Tadi di jalan sama nyonya sharing-sharing masalah momentum ya. Jadi misalnya, ini contoh aja, saatnya akan tiba itu misalnya saya ketemu nyonya ini kenal kan udah lama. Tapi momentum ketika klik, deng gitu. Pak Hari sama Mbak Ani kenalnya kan masuk kenal langsung
Kan itu bukan momentum, waktu kenal itu kronologi, jadi kenal mungkin berapa lama gitu ya. Terus tiba-tiba dum lah, momentumnya itu pas gitu. Mas juga kok gini-gini. Terus lah itulah momentum saat ya kejadian kira-kira gitu ya. Momentum tuh kasih contoh gitu ngerti saudara. Kalau contoh yang teologis malah nggak ngerti saudara. Ya saatnya tiba gitu, momentumnya tiba. Tadi nggak apa-apa lah sambil sharing santai lah. Saya ini diomong nyonya, kamu kalau ngajar cepet soalnya, kadang-kadang terlalu, apalagi teologinya berat kan ya. Agak santai dikit. Saudara tahu enggak? Ini sambil iseng-iseng sedikit ya. Iseng tapi berhadiah, berguna ya, enggak iseng yang sia-sia. Kenapa ada firman Tuhan ngomong itu terkenal ya, semua kan seneng pengen kaya ya. Amsal 10:22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Orang itu bisa sukses, bisa kaya itu karena apa? Berkat Tuhan. Ini bicara momentum. Bawahnya itu menjelaskan susah payah, tidak menambahinya. Coba saya jelaskan pengertian dengan momentum ya. Ini penjelasannya kan dari sudut mana-mana bisa. Saya menjelaskan dari sudut momentum atau waktu. Karena istri saya kan orangnya suka bersusah payah. Rajin. Oh, dia, kalau ayat-ayat ini dikenakan kepada orang yang rajin, enggak terima. Masa enggak boleh rajin? Susah payah, kerja keras. Gitu. Ayat itu ngomongnya luar biasa loh. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah, tidak menambahinya. Oh, itu ayatnya bukan bermaksud anak Tuhan disuruh malas, tidak. Itu bicara momentum. Jadi orang itu bisa sukses, itu ada waktu. Kapan? Saat Tuhan memberkati. Maksudnya berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Kita sudah bersusah payah selama ini, kronos. Susah payah, kerja keras. Tidak salah, kerja keras. Tetapi saat durnya, ya Mas Denis, kerinduannya, enggak apa-apa. Itu momentum Mas Denis. Kapan aku kaya ya? Kapan aku sukses? Lah kan kapan? Kapan saudaraku? Kapan kayanya? Kapan suksesnya? Saat Tuhan berkat Tuhanlah yang menjadikan ini bicara berkat. Berkat kan kalau enggak hanya materi, kita bicara kapan aku kawin. Wah, kan berkat Mas juga ya. Itu mesti geleng-geleng kalau bicara pasangan. Mas Beni udah dikenalin ini ya, kok Beni. Ini masih perjuangan semua, pertimbangan. Lah nanti ini kronos, nanti ada saatnya akan tiba. Lah saat Mas Yuken nikah, saat kok Beni nikah, maksudnya belum nikah pun saat memutuskan, yes ini, yaitu momentumnya. Itu berkat Tuhan. Tapi sekarang bersusah payah dulu. Ya Mas juga ya, kok Beni ya, bersusah payah cari kenalan, cari apa sebanyak mungkin. Kan susah payah. Ya toh, kenal boleh banyak, tapi yang nikah kan cuma satu ya, kenalnya banyak ya. Oh Chandra kurang ajar, kenal banyak, nikah banyak. Sawat kan, tak boleh. Susah payah. Yang sekolah gitu, wah jelas. Apaan ini lulusnya? Gak lulus-lulus ya, itu apa ya? Momentumnya, saatnya itulah berkat Tuhanlah yang menjadikan momentum kan, itu kairos. Kairos. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kok gak enak ya hidupku, gak indah-indah sih itu ya. Kronos. Tapi Tuhan buat kairos, indah pada waktunya, kairos, momentumnya, saatnya tiba. Nah itu kira ya, bayangkan ngomong saatnya tiba aja seperti itu. Bahwa kamu saatnya akan tiba akan, nah ini ada waktunya Tuhan. Waktu itu belum, karena bait Allah masih ada. Orang Yahudi bangga banget dengan bait Allah. Yesus itu lain kali kalau saya ikut bantang bait Allah luar biasa, Yesus ngomong, ya bait Allah ini akan tidak ada satupun yang dinubuatin, sudah dinubuatin. Tidak ada satupun yang tinggal gitu ya, tinggal reruntuhan gitu loh batu. Sudah dinubuatin. Bahkan Yesus pernah ngomong, rubuhkan bait Allah ini, akan bangun dalam 3 hari. Jadi dengan kata lain, Yesus akan membangun bait Allah yang baru. Kiblat yang baru, ibadah yang baru. Di dalam Yesus itu begitu, ada pembaruan dalam ibadah. Ya, akan tiba, kamu akan menyembah Bapa bukan lagi di gunung ini. Dengan kata lain, Yesus itu mengakui orang Samaria juga menyembah Allah.
tapi di gunung. Dan bukan juga di Yerusalem. Nggak di sana, nggak di sini gitu loh. Di mana? Lah ini kan sekarang makanya kita puji Tuhan beberapa waktu udah belajar Allah itu apa saudaraku? Roh. Ya di sini ayatnya itu nanti 22. Kamu nggak lagi pakai kiblat gunung, kiblat Yerusalem yang physically akan ada kairos nanti saatnya. Waktu itu belum. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ya, Paulus kan di Athena ya, kepada Allah yang tidak dikenal. Orang-orang Athena menyembah Allah, mereka punya mesbah-mesbah, tetapi Allah yang tidak dikenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Saya lain kali akan khotbah ini juga, lain kali terus, ini dalam banget ini, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Di luar itu udah, itu klaimnya Tuhan Yesus. Klaimnya Tuhan. Makanya kenapa kita belajar perjanjian lama juga, karena dari situ gitu loh. Enggak langsung masuk perjanjian baru, Taurat ditinggal, palsu. Ya kitab Taurat nabi-nabi dibuang, enggak bisa, enggak bubrah nanti. Karena Allah itu bekerja di dalam sejarah juga, kronos, sampai nanti terjadi kairos, muntah, tinggal. Jadi Allah itu bekerja di dalam kronos. Loh, ketika hari pertama, jadilah hari pertama, jadilah hari yang kedua itu kan kronos. Sebelumnya tidak ada kronos. Kronos, nah di dalam kronos ini Tuhan berkairos. Ngono lah gampangan ya. Ada waktu-waktu yang Tuhan, momentum yang Tuhan nyatakan. Lah kalau keluar dari hal-hal seperti ini, tidak nyampe. Makanya sayang kalau saudara seberang itu menolak kitab Taurat, kitab para nabi. Itu kitabnya orang Yahudi. Ya, itu maksudnya bukan para rasulnya Tuhan Yesus yang Injil itu para rasulnya Tuhan Yesus yang memberitakan. Kalau kitab para nabi itu Taurat dari bangsa Yahudi, dari situ. Makanya nanti kita juga banyak belajar menemukan Yesus juga dari Perjanjian Lama, kitabnya bangsa Yahudi. Karena dari situ memang asal keselamatan itu. Coba langsung 23 nanti. Tetapi saatnya akan datang. Nah ini dan sudah tiba sekarang. Ciri khasnya momentum, kairos itu, waktunya Tuhan itu selalu sekarang gitu. Walaupun belum, tapi diomong sekarang itu namanya iman. Ya toh? Istri saya selalu ngomong jangan khotbah teologi terus, kadang-kadang ya sini tak enteng no dikit, tapi nanti tak sikat Tritunggal ya, sampai melet-melet nanti. Ya apa mau, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Makanya Yesus kalau ngajar doa itu luar biasa. Kalau kamu berdoa, percayalah kamu sudah menerimanya. Ini loh kairos itu. Loh ini enggak. Tapi kalau enggak orang iman, orang benar hidup karena iman, enggak bisa, sulit. Makanya apa yang kamu minta dan doakan, percayalah kairos. Ini kan kronos, kamu minta kan berarti belum ada jawaban. Tapi iman itu menjadi kairos, momentum. Percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu baru akan terjadi gitu. Luar biasa. Jadi ada permohonan, ya, jodoh misalnya, paling gampang jodoh. Ya. Ada permohonan jodoh ya, kan belum menikah. Apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa hal itu sudah diberikan. Belum ada. Lu ini paling contoh, paling bagus istri saya kalau bersaksi ya, kamu pernah dinubuatin kan? Ini saksinya hidup. 6 bulan lagi, kamu akan menikah. Dan Tuhan tahu hatinya, memang pengen kapan nikah. Istri anak saya Mama itu cepat-cepat nikah ya, baru lulus. Mau kerja, syaratnya paling enggak boleh nikah waktu itu ya. Enggak boleh nikah. Wah, dia milih nikah. Pengen nikah. Ternyata ada satu hamba Tuhan, ini contoh, saya buat contoh gampang lah biar enggak terlalu rumit ya. Ada hamba Tuhan datang di situ, enggak tahu tiba-tiba doain, datangi dia. Itu bukan altar call ya. Dia datangi jemaat kan, digerakkan Tuhan terus nubuatin dia. 6 bulan lagi kamu akan nikah. Gitu. Lah untung ya nubuatannya bener ya, kalau enggak lah ngaco ya. Lu buat, ya, memang harus teliti. Tapi yang luar biasa mungkin dia polos, maaf ya bisa ada mungkin bukan nubuat atau lu buat ya, buat. Tapi Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu mengasihi anaknya. Dia polos saja, dia terima. Amin. Tapi mikir, sama siapa Tuhan? Ya kenal saya sudah, tapi kan belum ada
kliknya tadi loh, momentumnya belum ada. Jadi waktu itu yes percaya. Ya toh? Ada doa permohonan masalah jodoh. Kenyataannya belum ada jodoh. Tapi momentumnya, kairosnya, Tuhan berkatakan kamu sudah ada jodohnya. Dan akan 6 bulan lagi. Kira-kira gitu. Waktu itu sudah terjadi belum? Waktu di doa itu. Kairos itu gitu. Waktu Yesus ngomong ini sudah akan tiba. Belum. Tapi jadi orang beriman itu walaupun belum itu sudah punya apa ya, suatu realita. Makanya iman itu adalah dasar, lagunya kan bagus. Dasar dari yang kuharapkan. Yang kedua bagus, bukti dari yang segala yang tak terlihat. Jadi buktinya itu enggak kelihatan. Jadi iman itu bukti. Bukti dari yang tidak kelihatan. Dia percaya, yes, aku nikah, aku punya jodoh. Buktinya enggak kelihatan. Tapi di dalam imannya. Loh itu loh saudara. Mas juga ya, contoh belajar iman ya. Adiknya juga loh. Cari iman. Kira-kira gitu. Ya, momentum tuh gitu. Dan akhirnya waktunya, kronosnya terjadi. Gitu loh. Nanti saya tunjukkan, ini momentum banyak di sini. Akan tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan apa saudaraku? Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Akan datang dan sudah tiba sekarang. Bicara kronosnya Tuhan, momentumnya Tuhan itu, wah ini di luar waktunya manusia, pemikiran manusia ya. Akan datang dan sudah tiba sekarang. Kan aneh, akan datang dan itu sudah tiba sekarang, ya apa? Itu akan datang kan belum. Tapi sudah tiba sekarang, ya apa? Yang akan datang itu bicara kronos. Tapi yang sudah tiba sekarang bicara kairos. Waktunya Tuhan, iman. Nah, momentum itu nanti pertemuannya. Kairos dan yang diimani tadi jadi momentum. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Allah itu roh. Lah itu kan pelajaran. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak lagi di gunung, tidak lagi di Yerusalem. Kamu menyembah Bapa yang roh. Menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ini loh. Nanti akan terjadi momentum seperti inilah. Terus 25. Jawab perempuan itu, aku tahu Mesias akan datang, segala macam ya. Ia akan beritakan. Terus 26. Yesus berkata, akulah dia. Ya, nah, momentumnya itu terjadi kapan? Ketika Mesias dinyatakan, diimani, yang sedang berkata-kata dengan engkau. 27. Pada waktu datanglah murid-muridnya. Dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tapi tidak ada seorang pun yang berkata. Waktu itu muridnya pergi suruh cari makanan ya. Yesus istirahat duduk di sumur ketemu perempuan itu. Mereka tapi tidak seorang pun berkata apa yang kau kendaki atau apa yang kau percakapan dengan dia. 28. Maka perempuan itu menanggalkan tempayan di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang situ, ini penginjil pertama di Samaria nih, 29. Yang kedua Filipus ya, di catatan kita. Ini penginjil yang pertama ini, perempuan Samaria, dan tahu perempuan ini perempuan berdosa. Dia berhubungan dengan 6 laki-laki dan itu bukan suaminya semua. Gila enggak saudara? Tapi ketemu Yesus, dirubah hidupnya. Dia datang kembali ke kotanya, ke desanya, mari lihat, dia teriak. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? 30. Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. 31. Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia katanya apa? Rabi, makanlah. Kan suruh cari makan dan bawa makanan. Tapi Yesus ngomong apa? Luar biasa. Orang yang hidup di dalam kairos, dalam momentum itu begini. Akan tetapi ia berkata kepadaku, ia berkata kepada mereka, 1, 2, 3, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Waktu kasih makan, enggak makan dulu. Ada makanan yang akan datang ini. Apa makanan itu? 33. Maka murid-murid, nah ini aneh saudaraku. Yang satu kronos, satu kairos ya ini. Satunya orang hidup dalam iman, makanya ngomongnya enggak nyambung. Yesus ngomong, waktu itu kan mereka memang disuruh cari makan. Yesus duduk di sumur, nunggu kan, namanya murid-murid anak buah lah. Terus dapat makanan, waktu itu
sedang ngobrol-ngobrol dengan perempuan Samaria dan mengajarkan, bayangkan, tentang Allah. Allah itu roh. Kamu tidak akan lagi menyembah akan waktunya akan momentumnya akan tiba, enggak di gunung, enggak di Yerusalem, kamu akan nyembah dalam roh. Wow, ini suatu yang baru dan perempuan Samaria ini lumayan ngerti hukum Taurat. Ya nanti akan ada Mesias yang akan mengajar. Coba ayat berapa tadi? Coba balik lagi. Mesias itu nanti akan datang, saya lain kali akan khotbah lain kali terus ya tentang Mesias, dahsyat banget saudara. Ya, sebelum ke 33 balik ke berapa? 30 ya, Mesias tentang perempuan ini ngomong. 25. Saya malas buka punya saya dari sini aja. Jawab perempuan itu kepadanya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Dan kalau Mesias ini datang, apa katanya? Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ada Mesias yang memberitakan, mengajar kami segala sesuatu kepada kami. Apakah engkau itu? Kok ngomong enggak di gunung? Ini kan mengubah benar saudaraku, kehidupan, mengubah ibadah, mengubah religion, mengubah keyakinan suatu bangsa. Kan nanti kamu enggak nyembah lagi di gunung, bangsa Samaria, enggak lagi nyembah di Yerusalem, bangsa Yahudi, orang Israel. Enggak lagi di sana. Kamu akan nyembah dalam roh. Ini Mesiaskah kamu itu? Karena ada, ini kan apa namanya istilahnya apa gitu ya, dari mulut ke mulut dengar mungkin. Seperti kayak di Indonesia ini orang Jawa aja punya apa namanya Ratu Adil. Nanti akan datang Ratu Adil. Engkaukah Ratu Adil itu? Caranya gitu ya. Engkaukah Imam Mahdi yang akan datang itu? Engkaukah Kristus itu? Karena nanti kalau datang dia akan memberitakan. Yesus ngomong apa? 26. Akulah dia. Yes. Akulah dia yang kau katakan itu, yang sedang ngomong dengan kamu. Percaya perempuan ini. Ya. Terus Samaria kembali ke kotanya ngomong kepada penduduk situ, apa yang 33 loncat ya. Tadi. Nah, waktu itu murid-murid waktu perempuan ini pergi, makanannya dibawa. Ayo makan Tuhan, enggak ada orang lagi kan. Yesus ngomong apa tadi? 32 tadi, coba. Yesus ngomong, 32, kenapa? Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Terus 33, mereka ini tidak nyambung, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Dipikir perempuan ini balik, ngajak sak desa membawa sajen, membawa makanan. Ini loh saudara, gak nyambung ya. Kronos, kairos, daging sama roh, gak nyambung. Iman sama kenyataan. Ini makanya anak Tuhan ini saudara milih mau hidup yang di mana gitu, dunia mana yang Anda hidup. Nah, Yesus datang itu untuk menyatakan, ya, menyatakan rencana Tuhan, menyatakan manusia yang sejati itu seperti itu. 34. Mereka bingung, Yesus ngomong apa? Katanya kepada mereka, makananku, karena dipikir makanan jasmani, ya. Padaku ada makanan yang lain yang kamu enggak ngerti. Makananmu apa? Ini loh, 1, 2, 3, makananku ialah apa saudaraku? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Dari sini aja udah kelihatan, Yesus ini firman Allah. Saudara, kalau mau bandingkan Yesaya 55 ayat 11 itu ayat yang terkenal itu. Aku akan mengutus ya firman yang keluar dari mulutku akan melaksanakan, melakukan ya. Dia akan berhasil yang dikerjakan. Firman ini. Mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nabi tidak selalu bisa menyelesaikan. Musa contohnya kan. Lain kali kita akan bahas antara nabi dan anak Allah itu bedanya di mana. Kalau Yesus menyelesaikan, nabi tidak menyelesaikan. Ya, makanya dilanjutkan nabi yang lain. Elia tidak menyelesaikan, makanya ada Elisa. Kok Mas juga aja yang manduk, lainnya ngawang-ngawang. Saya sarankan Mas juga bagus loh, kemarin ngasih ayat-ayat Alkitab. Sudah di-download belum? Sudah dikasih. Selain komik, sebelumnya kan ada Alkitab juga. Dipelajari, saudaraku, dipelajari. Jangan nunggu dikotbahin. Waduh, kurang banget, saudaraku. Ya terbatas waktu cuma berapa menit. Terbatas, ada belajar terus. Ya, baca terus. Renungkan. Makananku ialah melakukan kehendak Dia, mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu yang dimaksud makanan itu. Kemudian selanjutnya, 35. Nah ini saudaraku, kairos ini muncul di sini. Terus Yesus menjelaskan.
Ya murid-murid waktu itu ya masih ay nggak apa-apa. Saudara mungkin sekarang diajarin ya, tapi suatu kali momentumnya, ada waktunya, Anda akan mengerti. Amin, saudaraku. Gak apa-apa, belajar dulu. Kadang baca Alkitab kok gak ngerti-ngerti, terus putus asa. Wah, gak apa-apa, kronos, baca dulu. Nanti suatu kali ada waktunya Tuhan. Amin, saudaraku. Aku ngerti, dibuka sama Tuhan. Itu diwahyukan, itu namanya. Seorang muslim bilang hidayah, dapat hidayah. Itu momentum. Coba ini, waktu itu murid-murid wow aja bingung. Bukankah kamu mengatakan apa, saudaraku? 4 bulan lagi, tibalah musim, memang masih 4 bulan lagi akan ada panen, penuaian. Tetapi aku berkata kepadamu, 1, 2, 3, lihatlah sekelilingmu. Dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Murid mungkin ngowang ngiler, masih hijau semua, belum menguning. Enggak ngeh. Kadang-kadang seperti itulah kairosnya. Ketika Tuhan kasih janji, 6 bulan lagi kamu akan menikah. Ngeces. Hah? Wong pacar aja belum kenal saya tuh. Pacar aja, saya memang kilat sama dia kenal 2 bulan. Jadi mungkin dia 4 bulan, mana ya, kok belum ya. 6 bulan, ini sudah kurang 2 bulan. Mungkin mepet, bulan pertama dakdikduk, bulan kedua. Ya. Ini kalau ini kan, ya toh, sudah tiba, lihat sekelilingmu, pandang ladang sudah. Padahal murid-murid bingung mana, enggak. Nah ini loh orang beda ya cara berpikirnya. Ladang sudah menguning siap untuk dituai, 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Kairos itu selalu sekarang. 4 bulan lagi musim menuai tiba. Tapi aku berkata, sekarang ladang sudah menguning siap untuk dituai. Sekarang juga penuai menerima upahnya. Ya sudah nuai kan terima upah. Itu murid-murid ya pelungu. Ngomong apa tuh? Kamu deng gitu ya. Dan ini makanan ini luwe nang dipangan iku wis keluwen kabeh, tapi Yesus ngomong makananku ya melakukan kehendak Allah menyelesaikan pekerjaannya masuk di Samaria. Nanti lihat luar biasa, menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan sama sukacita tambah ngeluh bojo saya mau ke sini 37. Sebab benarlah peribahasa yang seorang menabur yang lain menuai. 38. Aku mengutus kamu untuk menuai yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Ada kalanya itu banyak ayat-ayat ini ya. Kekayaan bangsa-bangsa. Orang lain yang kerja keras, orang lain berusaha. Tapi karena berkat Tuhan kita bisa menikmati. Ini luar biasa, saudara. Ada berkat menikmati. Loh, belum tentu loh orang bisa menikmati. Anda bisa menikmati itu berkat Tuhan, saudara. Bisa menikmati ya. Si Heru ini kan menikmati. Kamu tinggal di ruko kan, bukan rukomu, tapi kamu tinggal di situ, ya kan? Nah, itu berkat menikmati. Ya toh. Kadang-kadang bisa bawa mobil, gitu. Padahal mobil bosnya, saudara, bawa. Itu menikmati ya berkat. Enggak apa-apa, enggak punya mobil tapi bisa menikmati, berkat menikmati. Saudara. Ada kalanya. Ya, contoh yang sering terjadi kan orang bisa kaya, uang banyak. Tapi makanannya bubur terus. Tawar lagi. Minumnya air putih, kalau teh tawar lagi. Kenapa? Diabetes. Kolesterol kan enggak bisa menikmati. Ini yang babi kecap. Oh, ngiler ya. Itu uang bisa beli babi kecap. Tapi mau beli enggak bisa menikmati. Dia makan enggak boleh dokter, game misalnya nanti. Enggak boleh makan kambing. Makanya sehat itu juga berkat Tuhan. Amin, saudaraku. Ini berkat menikmati loh, saudaraku. Ya, orang berpikir berkat itu kaya, saudara belum tentu. Kaya enggak bisa menikmati ya buat apa. Itu loh. Lanjut 39, saya enggak bahas itu. Ya. Dan banyak orang bayar sama-sama. Satu ini loh makanannya Tuhan Yesus. Ini loh momentumnya. Ini. Satu yang dikatakan tadi sekarang ini tadi. 1, 2, 3. Dan banyak orang Samaria itu, dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Karena sebelumnya perempuan ini waktu ketemu Yesus yang maha tahu ini katakan, kamu ini hidup pernah dengan 6 lelaki. Yang sekarang ini pun bukan suamimu. Wah, kita ini terus akhirnya ngomong, ini loh ada Mesias.
Kristus. Dia mengatakan kepadaku segala sesuatu. Ngerti aku ini siapa, padahal nggak kenal. 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ, lumayan saudaraku. Berapa hari? 2 hari lamanya. Apa yang terjadi? 41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya 42 ini luar biasa. 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, yang pertama kali membawa mereka kepada Kristus. Kami percaya. 1, 2, 3. Tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri, nah ini saudaraku, ada momentum, pengalaman, telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah, nah ini kunci keselamatan. Benar-benar apa? Juru selamat dunia. Ini makanannya Yesus, ini momentumnya. Yesus ngomong 4 bulan lagi musim mendengar, tapi aku sekarang. Dan terjadi, walaupun itu kan belum terjadi. Waktu Yesus ngomong sama murid-muridnya, apakah orang-orang Samaria itu udah percaya Yesus diselamatkan? Belum. Nah, Yesus ngasih contoh buat kita. Momentum itu seperti ini. Ya. Kairos, waktunya Tuhan itu seperti. Itulah orang benar hidup oleh iman. Coba Ibrani 11 ayat 1 itu loh. Renungkan ini, saudara. Renungkan ini. Ibrani 11 ayat 1. 1, 2, 3. Iman adalah dasar. Ini bahasa Yunani hipostasis. Hipo itu dasar atau fondasi, bawah, sub ya. Histemi, stasis itu tegak. Ya, jadi yang mengokohkan gitu ya. Maaf saya minum dulu ya. Sorry ini jadi bunyi. Coba goyang. Enggak apa-apa di situ. Ya. Jadi dasar ini benar-benar artinya yang mengokohkan. Ya. Makanya belajar bahasa asli itu bukan sok-sokan. Untuk lebih memahami arti sesungguhnya. Yang hipostasis ini juga sering dipakai untuk menjelaskan Allah yang Esa itu memiliki 3 hipostasis ya. Ini nanti lain kali dijelasin hipostasisnya Allah. Tapi di sini saya ingin menjelaskan bahwa iman itu hipostasis. Adalah dasar yang mengokohkan pengharapan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapanmu itu jadi kokoh. Yang menopang itu iman. Jadi hipostasis itu seperti gini. Ini kalau digambar itu ini fondasi, bawah, ada yang tegak. Ya apa gitu. Jadi yang mengokohkan, yang menopang, nah, yang mendasari, yang menopang pengharapanmu itu adalah iman. Orang boleh berharap, aku pengen sukses, pengen kaya, pengen jodoh. Tapi kalau imannya ini enggak menopang, iman yang menopang pengharapan ini lemah. Apa iya ya? 6 bulan, pacar aja belum punya. Mau menikah lagi. Itu benar itu. Ya kan? Nah, Tuhan itu punya momentum. Nah, Anda belajar yang namanya peka itu sebenarnya ini, saudaraku. Peka itu ngerti waktunya Tuhan. Kapan saatnya. Luar biasa. Makanya ada karunia hikmat. Karunia makrifat, pengetahuan. Ya diterjemahkan karena pengetahuan, bahasa Arabnya itu makrifat. Mengetahui waktunya Tuhan. Itu ada loh karunia, saudara. Di perjanjian lama pun ada suku Sebulon ya, mengetahui waktu dan saat kepekaan. Ya, Anda belajar. Jadi kalau tahu gitu enggak akan stres, saudaraku. Kapan sogeku? Kapan aku? Kapan? Enggak. Belajar. Dan akhirnya iman ini menjadi dasar. Menjadi pengokoh, fondasi yang mendasari pengharapanmu. Dan yang besar 2, bukti dari yang tidak kamu lihat. Sesuatu yang tidak kamu lihat itu kamu percaya. Yes, aku sudah diberikan Tuhan. Ya wajah belum tahu toh, Lin. Apakah wajahku waktu itu yang muncul? Kebayang-bayang? Enggak juga. Nah, kira-kira gitu. Ya, jadi Anda itu walaupun belum, jadi kalau apa yang kamu minta doakan, percayalah bahwa yang kamu minta doakan itu sudah kamu terima. Itu loh orang hidup oleh iman itu. Itu loh orang hidup dalam kairosnya Tuhan. Nah, saya akan masuk ke dalam pengajaran, ini pembukaannya panjang banget.
Saya akan masuk tentang iman itu adalah percaya kepada Allah yang benar. Kita buka 2 Petrus dulu, 2 Petrus pasal 1. Saya akan hubungkan iman dengan pengalaman. Karena kalau hanya pengalaman saja tidak cukup, saudaraku. Gini, saudaraku, kalau orang Kristen hanya mengandalkan pengalaman bahaya. Bahaya banget. Yang kita andalkan pewahyuan, katakan 1, 2, 3. Pewahyuan. Ya, minggu lalu saya khotbah Allah yang menyatakan diri, Allah yang mewahyukan dirinya, mengenalkan dirinya. Orang Kristen andalannya jangan cuma pengalaman. Kalau cuma pengalaman bahaya. Saudaraku, jangan dipikir agama lain juga tidak punya pengalaman, punya. Mereka bersyukur pada Allah yang disembah. Allah yang disembah mereka. Mereka punya pengalaman, diberkahi, sukses. Itu kalau berdasarkan pengalaman bahaya. Nah kalau yang punya pengalaman dengan setan, saya pernah melayani orang, 2 Petrus 1 ya, kamu buka ya. Saya pernah melayani orang yang, ini orang Kristen padahal ya, apa punya jimat, punya segala macam. Karena ada pengalaman. Ya, keris punya. Karena ini ada kesaktiannya. Dan pengalamannya saat itu mungkin jangka pendek ya, akhirnya sakit ya, sakit datang cari pendeta, kita doain. Tapi sebelumnya kan ada pengalaman. Walaupun akhirnya iblis kan, setan kan mesti bawa tumbal kan. Awal-awalnya sukses, hebat, sakti. Tengah-tengah keri-keri bubrah, bunda semua, punya penyakit ini, penyakit berantakan, datang baru cari Tuhan. Makanya kalau mengandalkan pengalaman itu kurang. Ingat baik-baik, kekristenan bukan agama pengalaman. Kekristenan adalah agama pewahyuan. Amin, saudaraku. Anda adalah orang hidup karena ada wahyu dari Tuhan, ada penyataan Tuhan. Itu saudaraku ya. Kalau pengalaman, terus kedua juga gini, kalau pengalaman itu bahayanya kan gini. Kalau pengalamanmu baik, engkau akan berkata, Tuhan engkau baik. Pas pengalamanmu buruk, gak enak. Ayo saudaraku, ya apa yang Anda pikirkan tentang Tuhan? Tuhan, kok gini Tuhan? Berarti akhirnya pikirannya dibatasi. Tuhan akhirnya menjadi konsep pikirannya sendiri. Ketika enak, jadi enak. Ketika enggak baik, Tuhan enggak baik. Tuhan jahat. Ketika belum dijawab doanya, Tuhan enggak maha kuasa. Ini kan akhirnya bahaya karena pengalaman. Padahal ada kairos kan, tadi masih kronos. Makanya jangan mengandalkan pengalaman. Amin, saudaraku. Jangan hanya mengandalkan pengalaman. Amin. Hati-hati. Ya, ini saya kasih ayat ini. Ini teologianya ya. 1, 2, 3 dari Simon Petrus. Hamba dan Rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami. Nah ini saudaraku. 1, 2, 3 iman itu ternyata karena siapa iman ini diperoleh? Siapa yang memberikan iman ini? 1, 2, 3 karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi Anda bisa jadi orang percaya atau istilah umum itu orang beragama. Pertama, saya pernah ngajarkan itu bukan hasil olah pikir. Hati-hati, saudara. Hasil olah Anda berpikir-pikir tadi, pemikiran itu bisa hasil dari pengalaman, ya, bisa hasil dari ajaran yang diajarkan, diterima gitu aja. Bahaya. Anda harus mengalami yang namanya ini, saudara. Pewahyuan. Anda memperoleh iman. Coba renungkan. Anda jadi orang Kristen, Anda jadi anak Tuhan, karena apa? Karena Anda terima iman, terima pewahyuan, memperoleh iman, atau karena apa? Coba Anda bisa ada saat ini nih, renungkan. Memang oke, Anda jadi Kristen bisa karena orang tuamu Kristen. Engkau lahir dari keluarga Kristen, mau nggak mau, ya ikut-ikut Kristen kan. Tapi ketika gede kan mulai banyak pilihan, orang bisa mikir. Enggak apa-apa, it's okay. Dari sinilah muncul. Engkau jadi Kristen sekarang ini, jadi percaya Yesus saat ini karena apa? Engkau memperoleh iman, atau karena tadi? Karena keturunan yang pertama. Atau bahkan tadi karena pengalaman. Pengalaman bisa berubah. Satu kali maaf ya, ketika jadi Kristen, pengalamanmu enggak enak. Ternyata Tuhannya orang Kristen ini. Enggak enak amat ini. Makanya lagi kecap lada. Terus mau apa? Karena pengalaman kan kok gak enak. Sana kelihatannya kok lebih enak. Akhirnya apa enggak? Bahaya kan?
Makanya agama Kristen ini bukan agama yang sekedar berbicara pengalaman. Sekedar bicara doktrin, pengajaran. No. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus kepada mereka yang bersama-sama kami. Memperoleh iman. Katakan memperoleh iman. 1, 2, 3. Memperoleh iman. Coba renungkan ini, memperoleh iman. Nah, saya kan kemarin di Kersel, saya kasih, tidak usah keburu-buru jawab, itu agak lama nggak apa-apa. Dan sudah saya duga, enggak apa, Bu Untung ini paling rajin ya, sampai 2 kali. Enggak apa-apa, panjang itu enggak apa-apa, saya baca kok, senang juga. Kan dapat tambahan. Yang lain belum malah, wah Bu Untung ini rajin banget ini. Tapi enggak apa-apa saya ngomong, tapi saya sudah menduga nanti kebanyakan bicara pengalaman, enggak salah. Pengalaman itu kan berarti Anda mengalami Tuhan. Tapi, saudaraku, jangan berhenti di pengalaman saja. Pengalaman bisa berubah-ubah. Nanti pandanganmu tentang Tuhan berubah-ubah. Saya senang Mas juga nulis ini, cuman kecil banget ya, Ibrani 13:8. Yesus Kristus tetap sama. Yesusnya sama, pengalaman yang berubah-ubah. Hidupmu yang berubah-ubah gitu, nasibmu yang bisa berubah-ubah. Kalau kamu mendasarkan pada pengalamanmu kan jadi berubah-ubah Tuhan itu. Sesuai dengan apa yang kau pikirkan, kau rasakan pengalamanmu kan bahaya. Lah makanya dari Yesus. Terus ayat 2. Akhirnya apa? Butuh ini, saudaraku. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh apa, saudaraku? Ini langkah selanjutnya sebenarnya. Oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Bayangin, saudara. Kristen itu dasarnya, saudara. Ya, memang harus ada penjelasan nanti. Jadi iman itu diperoleh dari mana? Ayat 1 tadi, coba. Iman itu diperoleh, siapa yang memberikan iman itu? Allah dan Yesus Kristus, Bapa dan Yesus. Kita akhirnya peroleh iman. Ini suatu yang bisa. Terus ayat kedua, dan kasih karunia damai sejahtera melimpahi kamu. Jadi selain iman, kita memperoleh iman, kita juga akan dilimpahi. Ya, kasih karunia damai sejahtera melalui apa, saudaraku? Pengenalan akan siapa? Allah dan akan. Jadi yang memberikan iman itu tadi loh, coba, ayo. Ini memang dunia kita berbeda, dunia roh sama dunia. Jadi gini, Anda memperoleh iman dari siapa? Ini kayaknya sederhana loh, ini kalau didalemin bisa. Anda itu loh, bisa, ini yang Kristen yang benar ya, Anda jadi Kristen benar, anak Tuhan yang benar itu karena memperoleh iman. Imannya diperoleh dari siapa? Allah, yang dimaksud Allah kan Bapa, sudah saya jelasin ya, buka khotbah sebelumnya. Allah atau Bapa dan Juru Selamat kita Tuhan Yesus. Kita terima iman. Terus setelah terima iman, Petrus mendoakan kamu dilimpahi oleh karena iman itu damai sejahtera, kasih karunia, segala kasih karunia damai sejahtera itu melimpah melalui apa, saudaraku? Pengenalan akan apa? Siapa? Kepada siapa? Allah atau Bapa tadi dan Yesus Kristus Tuhan kita yang memberikan iman tadi loh. Sederhananya begini, Anda sudah terima iman dari Bapa dan Yesus Kristus. Setelah Anda terima iman itu, Anda harus belajar mengenal Dia. Yang memberikan iman itu. Kita jangan jadi Kristen pasif. Kita jangan jadi Kristen yang sekedar beragama. Jadi anggota gereja, tapi tidak mau mengenal. Ngerti maksud saya? Itu akhirnya berlimpah kasih karunia-Nya. Berlimpah sukacitanya, damai sejahteranya. Makanya kita bisa nyanyi nanti. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Apa saudaraku? Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, bersorak bagimu. Sukacita Tuhan nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Walaupun di tengah badai. Kalimat pertamanya, saya keliru kok refnya malah itu ya. Itu di kalimat pertama. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Seakan kasihnya. Istri saya usul kadang-kadang tengah khotbah nyanyi aja, gak apa-apa. Lagu ini biar Anda ngerti, Anda perlu ini gitu, perlu ini. Ya.
Tidak apa-apa, saya walaupun tidak maju tentang pengenalan, tapi saya motivasikan Anda ini supaya Anda F itu ya. Oh D. Mau nyari kerpean, gak usah, gak apa-apa. Tadi D. Ayo sambil bangkit berdiri. Sambil bangkit berdiri. 1, 2, 3. Putri sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksi, rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Putri sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya. Di mana? Taklukkan badai. Yang sekali lagi, ini kalimat pertamanya, bait pertama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan. Di mana dapat rasakan kasihnya? Di tengah badai yang bergelora. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai. Yang sama-sama glora, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Silakan duduk saudaraku. Enggak latihan ini. Jadi ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Jujur kacang hijau, Anda bisa nggak ngerasakan ini? Jujur, kebanyakan di tengah badai yang bergelora, hidupmu, wah coba lo badai. Engkau bisa rasakan kasihnya enggak? Bisa rasakan damai sejahteranya enggak? Makanya tadi waktu di pujian penyembahan pertama ya, waktu kita nyanyi tadi saya sempat katakan, kalau hidup Anda enak, baik-baik, terus Anda mengecap, wah baik ya, indah ya. Loh, jangan-jangan yang kau rasakan baik, yang enak, yang indah itu bukan Tuhan. Misalnya kau dapat uang, apa dapat ya uang lah, uang banyak. Kok seneng? Saya tanya Anda dapat uang seneng apa susah? Pura-pura, seneng kan? Lah jangan-jangan jadi senengnya itu kan karena uang ini. Loh enggak salah seneng itu, diberkati Tuhan. Tapi yang saya khawatirkan senengnya bukan karena Tuhan. Senengnya karena naik jabatan. Satu kali dapat momentumnya, kairos, wah jodohnya, wah ini, wah, seneng. Biasa, makanya orang yang ketika diberkati itu seneng itu biasa. Tapi ketika engkau pahit, ketika engkau bahkan kehilangan uang, bahkan engkau mungkin dalam masalah, kesulitan, dikatakan badai, tapi engkau bisa, wah enak ya, loh, iya Pak. Engkau bisa, indah banget ya, ini loh Tuhan itu, hidup dalam Tuhan itu seperti ini, bisa enggak? Rasakan badai ya man, apa? Ku terima cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan dulu, rasakan kasihnya di mana? Di tengah badai yang bergelora. Bisa rasakan. Ini anak Tuhan tuh harusnya begini. Saya tahu ya Anda punya masalah yang berbeda-beda lah, masalah keluarga, rumah tangga, ekonomi, campur aduk ya, masalah macam-macam. Tapi ketika dalam keadaan seperti ini Anda bisa merasakan ini. Itu jadi bukan berdasarkan pengalaman. Kalau pengalaman kan, gak enak, berarti Tuhan gak enak. Kok gak dijawab-jawab, berarti Tuhan gak bisa jawab doa. Itu kan bahaya, tapi kita tetap, jadi gini loh, Yesus kan gak berubah. Lah harusnya iman kita pun tidak berubah. Amin saudaraku, iman kan kepada Yesus gak berubah. Jadi mau enak, mau gak enak, mau suka, mau duka, tetap
rasakan sukacita, rasakan damai sejahtera. Itu bisa terjadi ketika iman yang kita peroleh ini, iman ini kan bertumbuh ya oleh pengenalan akan Yesus yang memberikan iman tadi. Pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, ayat 2 tadi. Jadi ketika Anda peroleh iman dari Allah atau Bapa dan Yesus Kristus, Anda peroleh iman itu dan iman ini akan bertumbuh ya dan membuat Anda menikmati sukacita, damai sejahtera oleh, katakan oleh, 1, 2, 3, oleh. Apa yang membuat Anda tetap kuat di tengah badai? Itu oleh pengenalan. Bukan saya ngomong, Alkitab ngomong. Akan Allah dan Yesus yang memberikan iman tadi loh. Makanya jangan mau terima berkatnya saja. Kenali yang memberikan berkat itu, yang memberikan iman itu. Saya loncat ayat ini. Ayat ke-5. Tidak apa-apa deh, ayat 3 kita urut aja bagus. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Kuasa ilahinya yang di atas tadi itu ya, iman yang dianugerahkan kepada kita. Itu membawa kuasa, sukacita, damai sejahtera. Itu menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh, diulangi lagi, pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, 4, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya, nah ini tujuan Tuhan itu memberikan iman, terus membawa kita pada pengalaman-pengenalan akan Dia, penuh sukacita, damai sejahtera, bahkan di tengah badai kita nyanyi tadi, tujuannya semuanya itu, supaya kita menerima janji-janji yang besar, kita yang berharga, tujuannya supaya 1, 2, 3, olehnya kamu boleh, ini saudaraku tujuan Tuhan buat hidup kita, mengambil bagian dalam apa? Kodrat ilahi. Kodratnya Allah, bayangin loh saudaraku. Tidak ada ajaran seperti ini tuh enggak ada. Anda itu ditarik kepada Bapa, dibawa kepada Bapa, dikasih dengan iman, terus mengenal Dia, kayak ditarik sebenarnya itu. Ditarik itu supaya mengambil bagian, ikut serta, mendapat bagian, ikut mengambil bagian dalam apa? Kodrat ilahi. Itu tujuan Tuhan sebenarnya. Saudara tahu enggak waktu manusia diciptakan? Nanti kalau kita udah bicara Yesus, itu luar biasa nih, tentang penciptaan di dalam Kristus. Manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tahu enggak? Manusia itu waktu diciptakan itu bukan diciptakan untuk mati loh. Enggak loh, untuk abadi. Mati itu ketika apa saudaraku? Pada saat engkau memakan buah ini, engkau akan mati. Kalau enggak makan, mati enggak? Enggak. Jadi sejak awal manusia itu diciptakan itu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Tapi karena Adam yang pertama gagal dalam ujian ini, anak cucunya termasuk kita bablas angin ini, saudara. Kehilangan kemuliaan Allah, berbuat dosa, upah dosa maut. Makanya Adam yang sejati ini datang, Yesus. Allah menjelma jadi manusia dalam Yesus supaya kita dibawa kepada Allah kembali gitu loh, mengambil bagian dalam, makanya iman yang diperoleh dari Allah dan juru selamat kita Tuhan Yesus. Kita udah belajar, Allah saja enggak mungkin kita datangi. Allah saja enggak mungkin kita hampiri, Allah saja enggak mungkin kita mengenal. Makanya Allah dan Tuhan Yesus yang adalah gambarnya Allah itu, supaya manusia mengenal Dia dan dibawa memiliki persekutuan dengan Dia, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Anda ngerti enggak? Kristen ini kalau dipelajari sungguh-sungguh, ini kehidupan yang rohani yang luar biasa. Penyembah-penyembah yang benar menyembah dalam roh dan kebenaran, hidup dalam roh dan kebenaran. Kenapa Kristen mungsret? Karena hidup daging, tidak hidup dalam roh. Itu daging semua. Enggak dalam kairos. Maaf saudaraku, saya harus ngomong begini. Ya saya enggak anti Anda bekerja, Anda sekolah, Anda hidup sehari-hari. Tetapi waktu Anda hidup sehari-hari ini loh, hiduplah. Jangan hanya kronos saja. Anda bukan hanya manusia yang kelihatan saja. Di dalam Anda itu ada roh. Manusia roh, kita nanti manusia rohani ini. Sempurna. Coba ingat itu baik-baik saudaraku.
Kalau Anda masih hanya hidup daging saja, sarkikos saja, saudaraku, nggak lengkap hidupmu, nggak lengkap. Kau nggak akan menemukan keutuhan, kesempurnaan hidup dalam Kristus. Sayang gitu loh. Ya, saya ngomongin. Padahal Tuhan itu supaya kau mengambil bagian dalam kodrat ilahi yang apa, saudaraku? Dan itu bahasa Yunani itu bisa yang juga artinya ke ya. Dan luput 1, 2, 3 dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Dunia ini binasa karena hawa nafsu. Amsal itu bagus, Salomo pernah ngomong, orang bodoh dibunuh oleh keinginannya sendiri. Hati-hati loh, kan banyak keinginan itu cepat mati. Gak keturunan stres. Orang bodoh dibunuh oleh keinginannya. Hawa nafsu membinasakan dunia. Anda itu mau diluputkan Tuhan dari itu. Ambil bagian dalam kodrat ilahi. Tapi banyak orang Kristen yang tidak ngerti. Saya tidak anti kaya. Saya tidak anti sukses. Itu ada berkat Tuhan kok. Berkat Tuhanlah yang jadikan. Ada momentum, ada waktunya Tuhan. Dan saya percaya kok. Kalau Anda kaya itu mesti ada maksudnya Tuhan. Selain ada momentum waktunya Tuhan punya maksud. Kok jadi berkat, jadi terang, jadi garam bagi dunia ini. Maaf saudara, kalau cuma kaya hanya untuk diri sendiri. Tidak bernilai. Tidak worth it, tidak berharga. Lah kamu kaya, kamu nikmati sendiri untuk senang-senang sendiri. Hei orang kaya yang bodoh. Waktu itu kan ada orang kaya dan aku akan hartanya berlimpah-limpah, aku akan buat lumbung yang lebih banyak. Aku akan menikmati sampai 7 turun, enggak habis, itu bahasa sekarang, enggak habis-habis. Pokoknya aku nikmati, apalagi yang kurang. Yesus ngomong apa? Hei orang kaya yang bodoh. Kalau hari ini juga jiwamu diambil daripadamu. Buat apa? Selain tidak ada artinya pun dia untuk dirinya sendiri. Tapi saya percaya, saya berdoa berharap jemaat Tuhan di sini adalah kaya di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ada diberkati Tuhan untuk memberkati ini, saudara. Ya toh, hawa nafsu dunia ini membina. Waduh, untuk diri sendiri, untuk aku. Bablas. Tapi Tuhan tuh rencananya buat Anda tidak seperti itu. Terus, 5. Justru karena itu, karena rencana Tuhan ini, karena iman yang diberikan ini, dan membawa kamu kepada Tuhan untuk memperoleh pengenalan, harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Iman kan sudah didapat yang tadi, menambahkan kepada imanmu. Kata-kata ini menunjukkan Anda sudah punya iman belum? Udah kan? Udah memperoleh iman kan? Dari siapa kita peroleh iman? Bapa dan Yesus. Yang sudah memberikan iman ini ya kamu kenali yang memberi iman ini. Oleh pengenalanmu akan Allah dan Yesus Kristus sama. Justru karena ini dan kita dibawa kepada rencana Tuhan supaya dekat sama dia, mengambil bagian dalam kodrat ilahinya, menjadi satu dengan dia, luar biasa. Orang Jawa bilang manunggaling kawulo kalian Gusti. Menjadi satu dengan Gusti yang menciptakan. Luar biasa itu. Ya. Dan ketika kita menerima iman ini, tambahkan kepada imanmu, harus sungguh-sungguh karena ada rencana Tuhan ini, justru kamu harus lebih sungguh-sungguh menambahkan pada imanmu apa? Kebajikan. Virtu. Kebajikan saya cek ini juga nilai-nilai moral, lebih kepada moral. Jadi iman ini tambahkan kepada imanmu itu kebajikan, hal-hal yang baik. Ya kebenaran firman Tuhan ini. Dan tambahkan kepada kebajikan apa saudaraku? Pengetahuan. Gnosin. Pengetahuan. Perlu belajar juga. Makanya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati iman. Segenap jiwa moral. Kebaikan ya tadi ya. Segenap jiwa. Itu kan jiwa yang baik, jiwa yang sabar. Itu karakter ya. Tetap. Dan segenap kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Pengetahuan. Makanya saya tadi ngajak nyanyi kan. Bapa surgawi ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku. Ini apa saudaraku? Ajarku menyadari. Kesadaran ini penting. Anda sadar bahwa Tuhan itu ada. Sadar. Jadi ini tidak sekedar ikut-ikutan. Sadar, punya kesadaran ini. Segenap hati, jiwa, akal, budi. Makanya perlu diisi. Ngerti maksudnya? Kenapa saya ngajarkan di sini kadang-kadang agak berat, kadang teologi ya. Supaya otak kita enggak kosong. Akal budi kita enggak kosong, pengetahuan kita enggak kosong.
Enggak cukup iman. Ini bukan masalah keselamatan. Kalau iman menyelamatkan, tapi iman ini kan untuk kita bertumbuh, untuk kita masuk dalam rencana Tuhan yang besar, dalam kodrat ilahi supaya luput dari nafsunya membinasakan. Iman ini harus ditambahkan gitu loh. Ditambahkan dengan nilai-nilai kebaikan, kebajikan, moralitas. Tambahkan kepada kebajikan, pengetahuan, gnosis, diisi, enggak kosong. Jadi jangan hanya imannya saja. Nilai-nilai kebaikan, pengetahuannya diisi. Kepada pengetahuan penguasaan diri, ayat 6, itu karakter ya. Kepada karakter, penguasaan diri, ketekunan, ini bicara karakter juga. Dan kepada ketekunan kesalehan, suci, kesalehan itu hidup suci. 7, pada kesalehan kasih. Kasih ini dua nih, kasih pada saudara-saudara, ya, filio yang dan kasih kepada semua orang, agape. Itu bahasa Yunaninya agape sebenarnya, yang kasih pada semua orang. Kok filio, Philadelphia, yang kasih kepada saudara-saudara, kasih Philadelphia, kasih agape. Sudah anak youth sudah belajar ya kapan minggu lalu ya. Jadi ini tambahkan terus, baca sama-sama. 8, 1 tadi kasih setelah kesalehan, kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Ini terjemahnya seolah-olah ya apa ya kasih. Ini sebenarnya kasih Philadelphia, kasih persaudaraan. Satunya kasih semua orang itu agape, tidak memandang orang gitu loh. Agape. Ya sudah kasih tanpa syarat. Di situ agape nih. Terus 8, 1, 2, 3. Sebab apabila, baca sama-sama, penting nih, kita sampai di sini aja, enggak nutup. 1, 2, 3. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan apa? Berlimpah-limpah. Semua itu apa? Iman tadi ditambah dengan kebajikan. Kebajikan ditambah dengan pengetahuan ditambah dengan penguasaan diri. Penguasaan diri ditambah dengan ketekunan. Ketekunan ditambahkan dengan kesalehan. Kesalehan ditambahkan dengan apa? Kasih. Philadelphia, kasih kepada saudara, yang kasih pertemanan lah, kita bersahabat. Tapi ada yang di luar itu, semua orang mungkin jahat kepada Anda, mungkin musuhmu, mungkin orang yang membenci kamu, kan kasih love your enemy. Itu agape bahasa Yunani di sini. Bahasa aslinya agape. Itu kalau ada padamu berlimpah-limpah, kamu akan apa? Dibuatnya menjadi apa, saudaraku? Giat dan berhasil dalam apa? Ini loh, saudara. Pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Loh, dibawa ke situ. Karena ini kuncinya, saudara. Kuncinya bahwa Anda mengenal Yesus. Giat dan berhasil. Sampai kepada pengenalan yang benar. Kalau separuh-separuh, 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, enggak bertumbuh. Iman enggak ditambah kebajikan, pengetahuan, enggak diisi pengetahuan, enggak mau belajar, enggak mau baca Alkitab, enggak mau renungkan Tuhan. Ngene ae wis pokoknya Tuhan. Udahlah segini. Kalau enggak berlimpah-limpah, enggak bertumbuh, enggak akan mengalami keberhasilan dalam pengenalan dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Kalau semuanya itu tidak kamu miliki, orang ini akan menjadi apa, saudaraku? Buta, picik. Picik itu kerdil, pikirannya picik, pikirannya negatif, pikirannya picik. Ya. Apa picik? Bukan picek loh, saudara. Picek lah matanya orang. Picik, pikirannya itu sempit banget. Karena ia lupa, bahwa 1, 2, 3, bahwa apa? Dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Lupa. Bagaimana kalau orang enggak bertumbuh, keadaannya stuck, berhenti di tempat, enggak bertumbuh, dia kan hidupnya itu muter-muter aja, enggak bertumbuh, dan dia lupa dulunya itu, ya toh, dulunya ini adalah orang yang berdosa, dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan, lupa bahwa dia dulu orang yang dipanggil dari gelap pada terang. Ya, makanya saya berharap dengan hal ini, saudara, Anda semakin bersungguh-sungguh untuk berusaha sungguh-sungguh. 10, tutup dengan ini ya. Kalau Anda mau hidupmu luar biasa. Ayat 10 nih, saudara. Karena itu, 1, 2, 3, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh
Usaha itu ya penting. Tapi usaha yang benar. Ya, berusaha sungguh-sungguh supaya apa? Panggilan dan pilihanmu makin teguh. Jadi iman itu sudah dikaruniakan. Keselamatan sudah dikaruniakan. Makanya ada ayat, kerja karena keselamatanmu dengan takut dan gentar. Iman sudah diberikan, berusaha untuk mengenal lebih lagi. Yang memberikan iman ini kau kenali lagi. Berusaha sungguh-sungguh. Kau yang sudah dipanggil, dipilih supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Baca sama-sama. Sebab 1, 2, 3. Jikalau kamu melakukannya, ini janji Tuhan. 1, 2, 3. Kamu tidak akan pernah tersandung. Bayangin. Hidupmu. Orang kan selalu minta lancarkan usahaku, lancarkan hidupku. Doa tok enggak bisa. Iman tanpa perbuatan, cuman doa tok. Ngomong sia-sia di udara enggak bisa. Doa itu harus diikuti, ya. Iman itu harus nyata dalam perbuatan kita. Lu usahakan sungguh-sungguh, panggilan dan pilihanmu makin teguh dan kamu tidak akan tersandung. Ya, makanya firman Tuhan ngomong, renungkan firman-Ku siang malam, bertindak hati-hati. Yosua 1:8 yang tertulis di dalamnya, supaya perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Itu janji Tuhan ketika kita hidup sungguh-sungguh menuruti firman Tuhan. Ya, jadi saya berharap hari ini Anda enggak hanya sekedar mengandalkan pengalaman pribadi, pikiran yang sempit ini, pengalaman yang kecil ini. Tapi ayo buka dirimu untuk menerima pewahyuan dari Tuhan. Ya caranya ini tadi, ada usaha. Katakan usaha, 1, 2, 3. Usaha yang rohani loh, saudaraku. Kejarlah kasih itu loh, kasih aja suruh kejar. Usahakan dirimu memperoleh karena terutama karena berarti kan ada usaha untuk bertumbuh itu perlu usaha, saudaraku. Selamat Anda enggak perlu usaha karena itu anugerah. Iman itu juga salah. Ini juga penting. Iman itu juga enggak perlu usaha. Oh, Anda pikirnya dengan belajar dapat iman, tidak. Iman itu pewahyuan itu dapat. Tiba-tiba Anda ya anugerah. Anda kok percaya ya, kok ngerti ya. Cuman ini ojo mandek neng kene, kosong nanti. Ininya kosong otaknya, pengenalannya kosong lah kan akhirnya aku hidup kok gini-gini tok, ya itu akibat buta dan picik tadi, karena tidak mau berusaha sungguh-sungguh. Ya toh tadi, yang sudah dapat anugerah Tuhan tidak mau maju lagi. Karena itu saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini, ya saudara-saudara yang mendengarkan semua ini, ayo ya tambahkan terus, usahakan terus. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada yang Tuhan sudah berikan. Talenta sudah diberikan. 1 talenta jadikan berapa, saudaraku? 2 talenta, tapi kan itu enggak dijadikan. Yang 2 talenta jadikan berapa? 4 talenta. Yang dapat kasih 5 talenta jadikan berapa? 10 talenta. Usahakan. Dan Tuhan bersama kita. Mari kita berdoa, saudaraku. Ding. Engkau ada bersamaku setiap musim hidupku. Singer saya minta. Kita percaya Tuhan bersama kita. Engkau ada bersamaku. Mari makin berdiri karena waktu kita akhirnya. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Allah yang kau sembah di dalam Yesus Kristus bersama kita selalu. Kekuatan, kau menerima iman karena pewahyuan yang diberikan karena keadilan Allah dan Yesus Kristus juru selamat kita. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi, Engkau ada bersamaku ya Tuhan. Oh, Engkau ada bersama. Allah itu sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh nyata di setiap musim, setiap kronos maupun kairos hidup kita. Tak pernah kau biar. Jangan pernah merasa sendiri, salah. Oh haleluya, makanya tambahkan, sungguh-sungguh usahakan dirimu, tambahkan kepada iman, jangan cuma terima iman saja. Tambahkan dengan kebajikan, tambahkan dengan pengetahuan, haleluya, adalah terus untuk mengenal rindu
merindukan mengenal Tuhan lebih lagi. Tuhan yang sudah memberikan iman itu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari yang percaya kepada Dia katakan sama-sama, bersamamu Bapa aku lewati semua. Amin. Perkenanan-Mu yang Engkau yang bertindak ya Bapa, bekerja, berkarya di dalam hidup anak-anaknya, saudaraku. Amin. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, melimpahi kamu. Haleluya. Karena kau mengenal akan Allah dan akan Yesus Kristus yang sudah mengaruniakan iman itu kepadamu, supaya engkau boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahinya, luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia ini. Haleluya. Anugerah-Mu besar semua liku-liku kehidupan, manis getirnya kehidupan, suka duka kehidupan ini. Tetapi rasa itu tetap sama. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, keindahan Tuhan itu tetap sama. Haleluya. Engkau yang bersamamu Bapa. Bersyukurlah saudara-saudara adalah orang-orang yang bersama para rasul, orang-orang kudus, memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ucap syukur buat anugerah Tuhan ini, buat anugerah iman ini. Engkau rawat sungguh-sungguh iman itu, benih iman itu, rawat sungguh-sungguh, sirami terus, bertumbuh, tambahkan terus dengan kebajikan, dengan pengetahuan, dengan penguasaan diri, dengan ketekunan, dengan kesucian hidup, dengan kasih, supaya kau berlimpah-limpah dalam giat berhasil limpah-limpah di dalam pengenalanmu akan Dia yang telah memanggil engkau. Mari pulang dari tempat ini, kita tidak bermalas-malasan lagi, tapi kita dengan giat, dengan sungguh-sungguh berusaha dengan sungguh-sungguh mau bertumbuh, berusaha dengan mau lebih lagi belajar, mau lebih banyak lagi berdoa, lebih banyak lagi merenungkan firman, mau lebih banyak lagi mengingat Dia,
mempercayai Dia, percaya janji-janjinya, pegang janji-janjinya, mau mengerti rencananya, masuk dalam rencananya, yaitu dalam kodrat ilahinya, masuk dalam kodrat ilahinya, lepas dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Mari kita berdoa, saudara. Memang kita hidup di dunia, tapi kita tidak hidup secara duniawi, saudara. Kita memang hidup di dunia, kita enggak sarkikos, hidup daging. Pneumatikos, kita hidup sebagai manusia roh. Tadi contoh sempurna Yesus Kristus. Dia lapar sebagai manusia, murid-muridnya mencarikan makanan. Tapi ketika makanan datang, Yesus katakan, ada padaku makanan yang lebih berharga dari ini, yaitu jiwa-jiwa ini yang membutuhkan untuk diselamatkan, jiwa-jiwa hidup dalam gelap. Engkau berkata 4 bulan lagi baru musim menuai. Tapi aku berkata kepadamu, ini sekarang waktunya. Sekarang ladang lihat sudah nguning, siap untuk dituai. Mari saudara hidup oleh iman. Iman yang sudah dianugerahkan ini. Jangan cuma disembunyikan. Jangan cuma ditaruh dalam pinggir relung hatimu. Tapi biar benih iman yang Tuhan sudah karuniakan. Engkau sudah memperoleh iman karena keadilan Allah Bapa dan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Ini kemurahan Tuhan. Hargai iman yang sudah diberikan. Bertumbuh. Iman yang sudah diberikan ini. Kerjakan, saudara. Kenali yang sudah memberikan iman ini. Bapa dan Yesus Kristus ini. Kenali. Kenapa Dia panggil engkau, kenapa Dia pilih engkau, kenapa Dia memberikan iman itu. Kenali rencananya. Masuk dalam rencananya. Engkau masuk dalam kodrat ilahi. Mari saudara. Pulang dari sini jangan berhenti untuk bertumbuh, jangan berhenti untuk belajar. Jangan putus asa menjalani hidup ini. Tuhan itu sungguh nyata, sungguh ada. Selalu bersama kita. Setiap musim bisa berubah. Musim bisa berubah. Musim panas, musim hujan. Berganti-ganti musim. Tapi kasih Tuhan tetap sama, saudara. Penyertaan Tuhan tetap sama. Kehidupan bisa berubah-ubah, bisa suka, bisa duka, bisa enak, bisa enggak enak. Tapi Tuhanmu yang kau sembah tetap sama. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu saat susah, mengalir di saat senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, kasih-Nya, kasih-Nya seperti sungai yang tak pernah kering, sungai yang terus mengalirkan kehidupan. Di sungai kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, haleluya,
waktu kita akan mengakhiri pada kita. Saya tidak hanya mau kita hanya sekedar emosional, emosi sesaat, tapi Anda memiliki kesadaran juga. Sadari, teguhkan, kuatkan hatimu, yakin. Pulang dari tempat ini, musim apapun yang kau lewati, cuaca apapun yang kau lewati, keadaan apapun yang kau lewati, kasih-Nya Tuhan tetap sama. Tanamkan dalam dirimu, rasanya harus sama, sukacitanya harus sama, damai sejahteranya harus sama, tidak berubah. Karena Yesus berjanji, damai sejahtera yang Ku berikan padamu tidak seperti yang dunia berikan. Itu janji Yesus, tetap sama, tetap sama. Pada waktu senang, susah, harus sama. Ingat baik-baik, pulang dari sini, ayo belajar sama-sama, belajar bertumbuh. Berusahalah dengan sungguh-sungguh atas panggilan dan pilihanmu itu supaya makin teguh. Jangan sia-siakan panggilan Tuhan, keadilan Tuhan yang mengaruniakan iman kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ucap syukur. Mari saudaraku, sebelum kita tinggalkan tempat ini, angkat tangan. Terima berkat Tuhan. Angkat wajahmu. Pandang Dia. Bapamu di surga. Karena keadilannya memanggil engkau melalui Yesus Kristus. Menerima iman. Tidak gampang. Kalau cuma agama tradisi, agama keturunan, gampang hanya ngikuti. Tapi ingat, kekristenan adalah pewahyuan. Allah yang menyatakan diri, mewahyukan dirinya, memanggil kita, dan kita datang mengenal Dia. Dan terus bertambah, mendekat kepada Dia, bertumbuh ke arah Dia. Tentu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu Yesus Kristus Tuhan kita. Akan berlimpah-limpah dan tidak akan pernah tersandung. Apapun yang kau hadapi, Tuhan bersamamu, saudara. Tuhan bersama kita semua. Akan menghidupi kehidupan dalam kodrat ilahi. Sebagai anak-anak Allah. Kau hidup sebagai anak-anak Allah. Ingat baik-baik. Engkau adalah anak-anak Allah. Anak-anaknya Bapa di surga. Yang sudah memanggil engkau melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus itu. Gambarnya itu, firman-Nya diutus datang kepadamu. Kau dipanggilnya. Menjadi anak-anaknya. Dilahirkannya kembali. Dilahirkan bukan oleh keinginan manusia. Bukan dari darah dan daging. Tetapi dilahirkan secara rohani. Engkau adalah anak-anak Bapa di surga. Ingat hal ini baik-baik. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang kekasih. Dalam nama Yesus Kristus pulang. Sukacita damai sejahtera yang berlimpah-limpah oleh pengenalanmu akan Bapa dan Yesus Kristus Juru Selamatmu akan menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Percaya, katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Yesus memberkati kita.